Halo, jumpa lagi bersama saya Andara Dan saya Cika dalam online experience kita hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga tayangan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki awal tahun 2021. Saya dan pastinya teman-teman semua tentu mempunyai harapan dan target yang ingin diraih di tahun ini, walaupun kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau Cika sendiri pasti punya nih harapan di tahun ini. Kalau boleh tahu apa nih? Ya Andara, di tahun ini aku punya harapan nih, semoga pandemi ini cepat berakhir dan juga kita bisa nih gereja bareng dengan offline, bareng-bareng bersama dengan keluarga, teman-teman dan semuanya, kumpul bersama lagi juga dengan keluarga secara sehat. Itu aja sih. Kalau Andara sendiri kira-kira apa nih harapan di tahun 2021 ini? Kalau untuk aku sendiri tentunya sama ya, biar pandemi ini lekas berlalu. Soalnya untuk saya pribadi, saya sering sekali merasa was-was dan khawatir kalau saya pergi keluar rumah. Soalnya kalau sampai sakit, tentu banyak tanggung jawab yang kita nggak bisa handle. Dan selanjutnya, saya sebagai wanita yang menikah, pasti aku punya pengharapan agar keluarga kedepannya semakin harmonis dan tentunya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan bersama-sama. Dan harapan saya di dalam pekerjaan agar pendapatan saya semakin meningkat di tahun ini. Karena di tahun kemarin sempat sekali sangat merosot karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, saya ingin sekali mewujudkan rencana saya yang tertunda, yaitu trip bersama teman-teman dan suami saya. Kalau aku itu sih Cika. Keren banget harapannya. Nah, semoga harapan kita di tahun 2021 ini segera terrealisasi dan pastinya hidup kita menghasilkan buah yang baik. Mana yuk? Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan di tengah pandemi yang masih ada saat ini. Dan kita pun masih beribadah secara online, tapi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua tetap peduli dan tetap bermurah hati untuk kelangsungan gereja, STTSP, dan juga sama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau bisa juga secara langsung dengan memberikan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Dan sebentar, kita akan menyaksikan Ruth dan Emen beserta GCC dan Purwokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang pastinya akan memberkati kita semua. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Andara. Saya Cika. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku ikut bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Kau setia Tuhan, bukan bersuka karena kasih-Mu, menari
setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkan. Hey! Apa kabar semuanya? Selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita di tahun 2021 ini dengan kasih karunia yang melimpah. Saya juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dengan setia mengikuti ibadah online GCC Purwokerto di masa pandemik ini, yang kami laksanakan setiap hari Jumat malam. Kiranya pelayanan kami memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Doa dan harapan kita semua tentunya memulai hidup di tahun baru ini dengan cara hidup dan cita-cita yang baru juga. Saudara-saudara, manusia selalu menyukai hal-hal yang baru. Kalau membeli makanan, kue misalnya, kita selalu meminta dan menanyakan, apakah ini baru? Membeli telur, kita pasti meminta telur yang baru dan tidak menyukai yang lama. Membeli sayur, buah, kita selalu menginginkan yang baru, yang segar. Alat-alat elektronik juga terus menciptakan produk terbaru, produk tercanggih. Misalnya saja, tidak ada yang masih menggunakan dan menyukai HP jadul, bukan? Nah, dalam segala hal, yang baru selalu menarik dan menyenangkan. Karena sesuatu yang baru, yang menggantikan yang lama, tentunya diharapkan bisa lebih baik lagi. Hari ini, kita berada di hari ke-8 tahun 2021. Tuhan memimpin kita meninggalkan segala kenangan tahun 2020 yang menyedihkan, yang sudah membuat banyak pembatasan-pembatasan untuk kita beraktivitas akibat pandemi COVID-19. Dan tentunya kita ingin supaya Tuhan memberi kita kesempatan baru menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Mari kita menjalani tahun 2021 ini bersama Tuhan dengan sukacita baru, suasana dan cuaca baru dan indah, semangat baru, harapan baru, dan tekad baru. Biasanya di tahun yang baru banyak orang membuat janji, mau memiliki cara dan tekad hidup yang baru. Misalnya, yang obesitas bertekad untuk menguruskan badan dengan lebih banyak berolahraga. Ada yang bertekad berhenti merokok dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sehat. Bahkan banyak pengikut Yesus juga bertekad untuk lebih banyak berdoa, membaca Alkitab dengan tertib setiap hari, dan untuk lebih teratur beribadah. Tetapi seringkali kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita di awal tahun. Mengapa? Alasannya adalah karena tak ada kekuatan untuk menggenapi janji atau tekad itu. Pada tempatnya lah, sebagai orang beriman yang serius dengan hidup, kita merenung sejenak dan bertanya pada diri sendiri, sejauh manakah perjalanan iman kita? Makin majukah kita di dalam Tuhan selama masa pandemi ini?
Bertambahkah kita dalam perkara-perkara yang diperkenan Tuhan atau sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu perlu, sebab tak seorang pun menghendaki kemandekan, apalagi kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan ini. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Tuhan yang sudah memilih kita mengharapkan agar hidup kita berbuah, bukan sekedar berbuah, bahkan lebih banyak berbuah. Ia adalah Allah yang sempurna. Karena itu, tidak heran bila Allah juga menghendaki kesempurnaan kita. Matius 5 ayat 48 mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Saat kita menanam pohon mangga, yang kita harapkan adalah buah mangga. Demikian dengan menanam pohon durian, yang diharapkan adalah buah durian. Menghasilkan buah merupakan fungsi dan misi sebuah pohon. Bukan asal berbuah, tetapi menghasilkan buah yang berkualitas tentunya. Mangga yang berkualitas, bukan mangga yang busuk. Durian yang berkualitas, juga bukan durian yang keras dan tidak bisa dimakan. Hidup kita sebagai manusia juga bukan asal hidup. Hidup kita juga mempunyai fungsi dan misi, yaitu berbuah. Bila di tahun 2020 kita sudah berbuah, janganlah berpuas diri. Tahun 2021 ini kita harus lebih banyak lagi berbuah. Jika kita belum berbuah, jangan cuek, tetapi kita akan mencari sebab-sebabnya mengapa tidak atau belum berbuah. Koreksi diri, berusaha sungguh-sungguh agar tahun ini kita bisa berbuah lebat dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita berbuah, pasti dengan senang dan sigap bersedia membantu kita agar mengeluarkan buah-buah kehidupan yang lebat melalui Roh-Nya. Kita akan mempelajari bagaimana hidup bisa berbuah lebat. Kita akan membaca dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Di sini dibicarakan tentang pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saudara-saudara, bobot kehidupan rohani seseorang adalah apabila ia memberi buah. Itulah intisari dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur. Tidak penting berapa lama usia seseorang, yang terpenting adalah di usia yang dijalani ia memberikan buah. Tuhan membutuhkan buah, betapa kecil dan mungkin tidak elok,
tetapi itu merupakan buah yang memperindah kehidupan dalam kerajaan Allah. Tentunya setiap kita dengan berbagai latar belakang juga menginginkan memiliki hidup yang menjadi berkat, yaitu hidup yang membuahkan kebaikan bagi sesama dan tentunya juga bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, buah seperti apakah yang sudah kita hasilkan? Ataukah hidup kita belum berbuah sama sekali? Hudson Taylor adalah orang pertama yang mengutus ratusan misioneri ke China pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1869, Hudson Taylor berumur 37 tahun. Ia mengalami suatu masa di dalam perjalanan imannya yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Tetapi dia memiliki pengalaman yang semakin melimpah di dalam Kristus sampai ia berusia 60 tahun. Pengalaman Hudson Taylor, pengalaman hidupnya dituliskan oleh anaknya Frederick Hudson Taylor di tahun 1937. Anaknya menulis tentang ayahnya yang merupakan seorang manula usia 60 tahun yang menanggung beban sangat berat namun memiliki kedamaian dan ketenangan yang dalam. Berada di dalam Kristus, Hudson Taylor mendapat kekuatan dan kedamaian yang sejati di tengah beban pelayanan yang begitu besar. Anaknya menuliskan, "Saya tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan ayah saya, kecuali di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam diri ayah saya." Saudara-saudara, ayat yang sudah kita baca, Yohanes 15 ayat 1-8, bukan hanya penting untuk kita mengerti secara teologis, tetapi merupakan sesuatu yang sangat praktikal dalam membentuk hidup kita, dalam perjalanan iman kita di dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita sungguh mengerti apa artinya kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, seperti kehidupan nyata Hudson Taylor. Pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur yang benar? Pertama, Kristus, pokok anggur yang benar. Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Ayat 1 mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur itu. Kesediaan Yesus untuk menggambarkan dirinya melalui perumpamaan-perumpamaan yang sederhana menunjukkan kerendahan hatinya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur itu. Kesediaan Yesus untuk menggambarkan dirinya melalui perumpamaan-perumpamaan yang sederhana menunjukkan kerendahan hatinya. Yesus adalah surya kebenaran dan bintang timur yang gilang gemilang, membandingkan dirinya dengan pokok anggur. Dia tidak menggambarkan dirinya sebagai pohon aras, pohon zaitun, pohon ara, atau pohon beringin yang tumbuh besar, liar, tetapi menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang ditanam di kebun dan bukan merupakan tumbuhan liar. Kristus ditanamkan di bumi ini sebab Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kristus adalah pokok anggur yang benar. Kata benar di sini merupakan lawan dari kepura-puraan dan kepalsuan. Yesaya 53 ayat 2 mengatakan, "Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada," menunjukkan kesederhanaan hidup Kristus. Pohon anggur merupakan tumbuhan merambat yang menunjukkan bahwa Kristus pun dikenal sebagai keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Hidupnya menjadi berkat di mana-mana. Buah dari pohon anggur memuliakan Allah sebagai korban minuman dan menyukakan manusia dipakai untuk pesta-pesta. Kristus adalah pokok anggur yang benar.
Kata benar di sini merupakan lawan dari kepura-puraan dan kepalsuan. Kristus benar-benar merupakan tumbuhan yang berbuah lebat, tanaman yang termasyur, bukan seperti pohon sulur-suluran liar, tetapi benar-benar pokok anggur yang sejati. Dia adalah pokok anggur yang benar, bukan palsu. Ia sumber kehidupan yang sejati. Orang tak akan tertipu oleh dia. Pohon yang tidak berbuah disebut sebagai pohon yang mengeluarkan janji dusta, tetapi Kristus adalah pohon anggur yang tidak akan menipu. Kehebatan apapun yang ditemukan di dalam makhluk manapun yang berguna bagi manusia, semua itu hanyalah sekedar bayang-bayang dari kasih karunia yang tersedia di dalam Kristus bagi kebaikan umatnya. Yang kedua, Allah Bapa sebagai pengusahanya. Ayat 1 bagian B. Bapalah pengelolanya. Allah dengan cermat mengawasi, merawat, mengelola agar kebun anggurnya berbuah. Tak ada kebun anggur yang berhasil tanpa campur tangan Allah. 1 Korintus 3 ayat 7 mengatakan, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Meskipun bumi adalah milik Tuhan, bumi tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan olehnya. Allah tidak hanya memiliki, tetapi juga mengurus pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dia telah menanam, menyirami, dan melipat gandakan, sebab kita adalah ladang Allah. Belum pernah ada seorang pengusaha yang begitu berhikmat dan waspada menjagai kebun anggurnya, sebagaimana Allah menjagai gerejanya. Karena itulah gerejanya harus berbuah lebat. Yang ketiga, orang percaya sebagai ranting-rantingnya dapat dibaca dalam ayat 2-8. Orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu, yang menunjukkan bahwa Kristus adalah akar dari pokok pohon anggur tersebut. Akar itu memang tidak kelihatan, seperti hidup kita yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Akar itu menopang pohon, Roma 11 ayat 18, menyebarkan sari-sari makanan dan sangat penting bagi pertumbuhan dan produksi buahnya. Di dalam Kristuslah tersedia segala yang kita butuhkan. Pohon anggur mempunyai banyak ranting dan semuanya menjadi satu dan berasal dari satu akar. Demikian juga dengan pengikut Yesus. Berjauhan tempat juga pendapat, tetapi satu di dalam Kristus yang merupakan pusat kesatuan. Seperti ranting pohon adalah lemah, demikian juga orang-orang percaya atau pengikut Yesus itu lemah dan tidak dapat menyokong diri mereka sendiri dan harus selalu disokong dan ditopang. Yang pertama, harus berbuah. Ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita harus berbuah. Dari pohon anggur, kita mengharapkan buah anggur yang baik. Yesaya 5 ayat 2. Dan dari seorang pengikut Yesus, kita mengharapkan kekristenan yang sejati. Inilah yang dimaksud dengan buah itu. Pembawaan dan sifat Kristiani, kehidupan dan perilaku Kristiani, bakti dan rancangan Kristiani. Kita harus menghormati Allah dan melakukan kebajikan, serta memberi teladan dalam hal kesucian. Inilah yang dimaksud dengan menghasilkan buah. Ada dua macam buah, karakter yang bermutu. Kita perlu memiliki karakter yang bermutu, karena terjadinya kemerosotan moral zaman ini begitu luas, di mana orang sudah mengabaikan etika hidup, tidak memiliki perasaan risih, dan sudah tidak malu lagi untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas. Sebagai pengikut Yesus, kita harus berani mendisiplin diri kita
agar tetap memiliki karakter yang bermutu, sehingga hidup kita bisa berdaya guna sebagai orang Kristen. Hidup kita jadi panutan, jadi berkat bagi orang sekitar kita. Karena kalau tidak berbuah akan dipotong karena kering lalu dibakar. Ini adalah gambaran orang-orang munafik yang hanya mengaku Kristus secara luar, tidak tinggal tetap dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 19 mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, yang menunjukkan bahwa mereka bukan pengikut Yesus yang sejati. Malapetaka yang akan menimpa ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting itu akan dipotong. Banyak ranting dalam Kristus yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Ini adalah pekerjaan penghakiman dari Bapa, karena bukan hanya dipotong, tetapi juga dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tetapi orang yang memang dipersatukan dengan Kristus melalui iman, pasti mereka akan berbuah, dipersatukan, benar-benar menyatu dengan pokok anggur, dan bukan hanya menempel. Kalau hanya menempel, akan bisa kering. Ini menggambarkan orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus harus setia sehingga bisa mengeluarkan buah. Orang yang tidak menghasilkan buah di dalam Kristus terancam akan mengalami pemangkasan. Yang kedua, telah disucikan oleh firman. Ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ranting yang berbuah akan dibersihkan oleh Bapa. Ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat membuat agar pohon anggur bisa berbuah lebat. Membersihkan artinya membuang bagian-bagian tertentu yang tidak berguna, yang menunjukkan pada kita bahwa Tuhan akan memangkas, membersihkan, mendisiplin hidup kita untuk kita bisa lebih banyak berbuah. Setelah mengalami pembersihan, relasi kita dengan Kristus antara ranting dan pokok anggur akan diperkuat, disegarkan supaya bisa semakin berbuah. Bapa akan memakai setiap hal di dalam hidup kita untuk mendisiplin, membersihkan, merawat ranting yang berbuah itu. Relasi kita dengan Kristus yang membuat kita menerima nutrisi dari pokok anggur itu bisa terjadi karena Bapa yang memangkas akan segala hal yang tidak perlu ada dalam hidup kita. Semua dikerjakan Tuhan dengan satu tujuan, supaya kita berbuah banyak. Ini terjadi ketika kita percaya pada berita Injil, dan oleh iman pada firman Tuhan, kita disucikan, dipisahkan dari orang-orang dunia yang tidak percaya, karena orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Yang ketiga, bagaimana bisa berbuah? Harus tinggal di dalam aku atau di dalam Kristus. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Tinggal berarti berlanjut hidup di dalam Kristus. Ketika seseorang diselamatkan, ia digambarkan sebagai di dalam Kristus, memiliki hubungan secara permanen bersama Kristus dengan aman. Jadi, tinggal di dalam Kristus merupakan posisi semua pengikut Yesus untuk dapat berbuah. Orang yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Tetap percaya padanya apapun yang terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang sebenarnya melatih kita untuk percaya. Saat kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita mempercayai orang yang mengemudikan kendaraan yang kita naiki. Walaupun kita tahu bahwa mereka adalah manusia yang tidak sempurna sama seperti kita, namun kita percaya bahwa si pengemudi akan membawa kita tiba di tujuan dengan aman. Mempercayai Allah harus dimulai
dari mengakui bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan hidup kita. Kita harus percaya kepadanya dan menyerahkan jalan-jalan kita kepadanya. Yesus adalah pribadi yang sempurna, mengetahui segalanya, khususnya saat kita menghadapi jalan hidup yang sulit. Hidup kita akan berbuah bila kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan mengerjakan yang terbaik untuk hidup kita. Makin mengenal Dia, pengenalan terhadap Allah akan menjadi penentu tindakan dan perbuatan kita. Pengenalan yang benar akan Allah tak dapat dilihat berdasarkan lamanya seseorang jadi pengikut Yesus, namun dilihat dari apa yang telah diperbuat bagi Allah selama hidup. Bila kita mengenal Allah dengan benar, kita akan mampu hidup menurut firman Tuhan. Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan, sehingga kita akan memiliki pengajaran yang benar, yang akan diikuti oleh roh yang benar, perbuatan yang benar, dan kuasa yang benar. Pengenalan akan Allah juga harus disertai dengan motivasi yang benar, sehingga kuasanya akan diberikan dalam hidup kita secara berlimpah. Dan semakin kita mengenal Dia, kita akan semakin mengasihi Dia, menaruh minat pada Tuhan dan kepentingannya, karena firman Tuhan tinggal di dalam kita. Mau mengenal Tuhan lebih baik, miliki waktu teratur untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya untuk dibaca, dimengerti, dan dilakukan. Firman Tuhan yang tidak dibaca itu seperti nasi yang tidak dimakan, surat cinta yang tidak dibaca, peta yang tidak digunakan saat perjalanan dan tidak dipelajari. Semakin kita mengenal Dia, semakin mudah kita percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Mengapa banyak orang sulit percaya saat Tuhan berfirman? Karena tidak mengenal Dia dengan benar. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita akan diubahkan menjadi seperti Dia. Sama seperti bila kita mengenal dan mengagumi seseorang, sadar atau tidak sadar, lama-kelamaan kita akan menjadi seperti orang yang kita kagumi. Baik cara bicaranya, perilakunya, gerak-geriknya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah seperti yang diinginkan Tuhan. Dia akan memberikan semua unsur yang kita butuhkan untuk kita dapat tetap hidup, bertumbuh, dan terus menghasilkan buah. Tuhan tak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan memberi pertolongan pada waktunya. Di tahun yang baru ini, kita mau sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan agar kita bisa lebih dekat kepadanya. Yang keempat, harus lebih banyak berbuah. Tuhan ternyata mengharapkan kita sebagai pengikut Yesus yang hidup produktif, bahkan sangat produktif. Tuhan menginginkan agar kita berbuah banyak, bukan hanya berbuah banyak, tetapi juga berbuah terus hingga akhirnya. Buah merupakan hasil pertumbuhan pohon yang sehat, sehingga buahnya bisa dinikmati, dan buah merupakan tanda kehidupan. Kalau kita mau hidup produktif bagi Tuhan, harus tinggal di dalam Tuhan. Dan yang dimaksud dengan tinggal di dalam Tuhan bukan diam dan pasif, tidak berbuat apa-apa, tetapi lebih berarti terus menjalin hubungan dengan Kristus, seperti saat kita mula-mula menerima Dia sebagai juru selamat kita. Dengan sadar kita hidup terus bergantung kepada Kristus, terus berhubungan dengan Dia, terus terhubung dengan sumber kekuatan kita untuk kita dapat hidup berbuah. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Kita memuliakan Allah dengan banyak berbuah, buah dalam karakter,
buah dalam pelayanan rohani, buah melalui perbuatan baik. Berbuah bagi pengikut Yesus bukan pilihan, tetapi itu adalah naturnya. Tuhan memilih kita dan menetapkan kita untuk berbuah. Kita bisa berbuah banyak kalau tinggal di dalam Dia, melekat terus padanya dan setia selama-lamanya. Hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah, yang berarti mengetahui firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang kelima, hasilnya jika berbuah banyak. Ayat 7 dan 8 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Doa-doa kita akan didengar Allah. Tuhan menjawab doa-doa kita bila kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ini menunjukkan pada persahabatan dengan Tuhan, sehingga saat kita meminta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seberapa sering Tuhan menjawab doa-doa kita? Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Hanya saja jawabannya tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Persahabatan sejati dengan Kristus merupakan kunci untuk doa-doa yang dijawab Tuhan. Ketika persahabatan dengan Kristus berkurang, kita akan melihat bahwa jawaban doa juga akan berlalu. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana seseorang bisa memuliakan nama Tuhan? Tujuan paling penting bagi setiap orang dan bagi siapapun yang pernah terlahir ke dunia adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu merupakan arti dari kehidupan itu sendiri. Memuliakan Tuhan adalah tujuan utama dalam kehidupan pengikut Yesus. Kita bisa memuliakan Tuhan bila melalui kehidupan ini kita menunjukkan buah, berbuah banyak. Itu yang dikehendaki Tuhan, bukan sekedar berbuah dan berhenti berbuah. Hidup pengikut Yesus yang berbuah membuat dunia dapat melihat hasil yang nyata dari kehidupan orang percaya. Untuk itu, kita berada di dunia ini untuk menunjukkan keberadaan Tuhan kepada dunia dan bahwa hukum-hukumnya berlaku bagi kita semua, orang tanpa terkecuali. Tanda menjadi murid Kristus yang benar. Tanda seorang murid adalah mau belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dalam pengertian rohani, murid bukan hanya berarti orang yang mau belajar, tetapi juga menjadi pengikut Yesus yang mengabdikan diri kepada Tuhan. Banyak orang enggan menjadi murid Yesus karena mereka enggan mempelajari dan melaksanakan setiap ajaran Kristus dalam hidup mereka. Setiap orang yang mengaku menjadi murid Kristus akan berusaha benar-benar mempelajari dan melaksanakan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan buah-buah melalui kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saudara-saudara, di tahun yang baru ini, izinkan Kristus berkarya dalam hidup kita. Kristus akan dipermuliakan bila kita berbuah banyak, dan itu tanda kita adalah murid Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kesederhanaan Kristus harus jadi panutan bagi kita. Di dalam Kristus kita akan terus berbuah karena rela dibersihkan, dirawat, dikelola, diawasi, dan terus melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Dan tentunya kita merindukan agar doa-doa kita terkabul. Teruslah memuliakan nama Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2020 lalu. Walau berbagai tantangan hidup kami alami, kalau kami ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Kami menyerahkan tahun 2021 ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang penuh tanda tanya dan tantangan ini. Tapi kami yakin bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan terus akan kami alami. Mampukan kami menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan, sehingga kami bisa memiliki hidup yang terus berbuah, bukan sekedar berbuah, tetapi berbuah lebat, karena itu yang Tuhan inginkan dan rindukan dalam hidup kami. Sehingga kemana kami pergi dan di mana kami berada, orang bisa menyaksikan Kristus di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Tuhan akan terus memberkati dan menyertai apa yang kami lakukan dan kerjakan dalam tahun 2021 ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima untuk kami dapat bekerja dengan baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Ajar kami untuk mensyukuri apapun tugas dan pekerjaan yang kami hadapi dan melakukan dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami, karena disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Kemurahan dan kasih setia Tuhan kiranya terus menyertai Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya, sehingga dapat melakukan tugas dengan baik, karena Tuhan yang memampukan dan menyertainya. Berikan keamanan, kedamaian, dan jauhkan dari segala keonaran dan rencana-rencana jahat, agar kami rakyat dan bangsa Indonesia bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan, sehingga kami bisa melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan baik. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semua di tahun 2021. Yesus Tuhan mulia, hidupku